Silakan duduk. Saudara, shalom. Ya, saya datang dari Jakarta. Kemarin saya ada seminar di tempat ini juga, saudara, untuk parenting. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara, tema yang diberikan adalah leading as influencer in my family. Saudara pernah dengar like mother, like daughter, like father, like son. Ada satu klip, saudara, yang saya ingat ketika orang tuanya marah-marah, anaknya juga sama-sama mengacungkan. Ya, jadi gaya anaknya waktu orang tuanya merokok, anaknya nggak ambil rokok, tetapi dia seperti seolah-olah persis kayak bapaknya. Saudara, kami suka musik, jazz, musik jadul. Jadi satu waktu anak saya kuliah, dia tinggal di sebuah asrama, dia main gitar, dia nyanyi Love is a many splendid thing. Lalu kemudian ada temennya lewat, itu mah lagu nenek gue, ya. Saudara, lagu nenek tapi jadi selera dia. Saudara tahu selera itu dibentuk, hobi itu dibentuk. Jadi saudara, bagaimana saudara pendidik anak-anak saudara sadar atau tidak sadar, saudara adalah influencer. Saudara akan memberikan pengaruh. Jadi Billy Graham mengatakan the greatest legacy, apa warisan yang terbesar yang seseorang bisa berikan kepada anak, kepada cucu, bukan uang, bukan barang. Karena itu bisa hilang, bisa habis. Tapi apa yang bernilai kekal yaitu karakter dan iman. Saudara, kekristenan itu bukan agama turunan. Maksudnya diturunkan. Saudara, ada satu buku Parenting with Kingdom Purpose. Di situ ditulis, orang tua yang kerohaniannya dangkal, dia merasa cukup. Kalau anaknya orang Kristen, di KTP Kristen. Tiap minggu ke gereja, lalu kemudian hidup moral secara baik ya. Hidup moralnya baik, udahlah kamu jangan neko-neko ya. Kamu jadi orang baik-baik. Saudara, apa bedanya kita dengan agama lain? Cuma bedanya kalau dia bukan hari Minggu, mungkin di hari Jumat. Jadi bukan ke gereja tapi ke tempat ibadahnya. Sama hidupnya baik secara moral. Jelas kita berbeda, saudara. Jadi kenapa iman dan karakter itu harus ditularkan? Tidak otomatis saudara orang tua Kristen, pasti Kristen. Tapi tentu saja saya berharap ketika kita orang tua pengikut Kristus, maka anak akan look up. Look up kepada orang tuanya yang look up kepada Kristus. Jadi bagaimana anak-anak dibawa kepada Kristus? Melalui kita. Kenapa hidup kita mesti sungguh-sungguh? Karena ada bayarannya. Bayarannya tuh ke anak, ke cucu. Pay later, saudara. Saudara pasti kenal dengan istilah ini. Bayarnya di belakang. Saudara mau lihat hasilnya kepada keturunan-keturunan saudara. Jadi apa yang dapat dilakukan orang tua harus bisa memberikan pengaruh. Kita belajar hari ini dari Nenek Lois dan Ibu Yunika. Nenek Lois ini saudara, dia seorang penganut Yahudi, tapi dia tinggal di kota Listra yang mana penduduknya itu menyembah dewa-dewa Yunani. Dan karena dia tinggal di situ otomatis saudara, anaknya Yunika menikah dengan orang Yunani. Saudara, tapi kita melihat bagaimana ketika Lois dan Yunika itu punya anak, punya cucu namanya Timotius. Timotius anak dari Yunika yang artinya orang takut akan Tuhan, dan Yunika mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita tahu Timotius itu murid Paulus. Dan Paulus sangat terkesan sekali dengan Timotius. Banyak pujian yang diberikan kepada Timotius. Jadi saudara, ketika dia mengatakan sebab aku teringat kepada imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang kelihatan, yang nyata dari perbuatan Timotius. Tulus ikhlas. Dan dia melihat inline, iman ini dari mana? Dia katakan iman yang pertama-tama hidup. Iman yang hidup saudara, bukan iman yang mati. Berarti iman yang bisa dilihat, terlihat, ada bukti. Yaitu yang hidup di dalam
nenekmu Lois yang juga di dalam ibumu Yudika dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu Timotius. Nenek, ibu, anak. Satu garis. Ada 3 generasi. Dan Paulus sangat terkesan. Karena apa saudara? Iman itu tidak bisa tumbuh di dalam kemunafikan. Iman harus tumbuh di dalam ketulusan dan kebenaran. Maka ketika saudara munafik, punya double life. Hidup di gereja dan di luar gereja berbeda. Hidup di kantor dan di luar kantor berbeda. Hidup di rumah dan di luar rumah berbeda. Saudara, anak tidak akan belajar iman yang tulus. Bagaimana ketika saudara, tadi kita nyanyi satu lagu ya. Bahwa biarlah kita punya, saya agak lupa tapi kira-kira di setiap musim kehidupan. Kita tidak berubah, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan, kira-kira itu yang saya tangkap. Jadi saudara, bagaimana anak-anak melihat iman saudara hidup, justru waktu saudara menghadapi kesulitan. Waktu saudara menghadapi cobaan, godaan, tantangan. Jadi di situ anak melihat, itu menjadi kesempatan bagi anak-anak belajar. Apa itu iman yang tulus ikhlas? Jadi saudara, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saudara, saya gambarkan coba double life tuh kayak begini saudara. Ya, saudara ngerokok, kemudian saudara bilang sama anak saudara, awas ya ngerokok. Jangan sampai ngerokok. Bagaimana saudara sambil merokok, kemudian saudara bilang jangan merokok. Sama ketika saudara marah-marah, kemudian saudara bilang gini, yang sabar dong, sabar. Lah, saudaranya gak sabar. Lalu bagaimana saudara mengajarkan apa itu sabar? Jadi saudara, iman tanpa perbuatan kosong, karena apa? Iman itu tidak dihidupi. Iman itu mati, iman itu cuman omong doang. Omdo. Nah, jadi saudara, hidup yang walk the talk. Lakukan apa yang saudara katakan. Inilah integritas. Saudara bisa dipercaya oleh anak-anak saudara. Saya ingat sekali ada satu hamba Tuhan, dia bilang begini, saya tuh begitu dekat dengan papa saya, dia anak perempuan, anak pertama. Saya dekat sekali dengan ayah saya. Sehingga kalau saya telepon, papa saya nggak angkat, pasti telepon itu jauh daripadanya. Pasti dia tidak mendengar karena dia sibuk atau dia memang tidak kedengaran. Karena saya yakin papa saya pasti angkat telepon. Sekalipun dia meeting. Begitu lihat nama saya dia pasti gini, halo sayang, papi lagi meeting. Nanti papi telepon. Kalau sudah selesai, ditutup. Pasti diangkat. Saudara, anak itu percaya kepada orang tuanya. Saudara, bagaimana anak bisa percaya kepada Tuhan kalau kita sendiri nggak percaya Tuhan? Gimana dia belajar iman ketika kita meragukan Tuhan? Tuhan katanya baik, kok saya dikasih begini? Tuhan di mana engkau? Tentu saja bukan artinya iman kita itu pasti terus saudara, ya steady gitu, stabil. Mungkin ada saat-saat di mana kita keraguan datang. Tapi datanglah kepada Tuhan. Setiap kali saudara ragu, setiap hari saudara kehilangan iman, saudara datang. Sama seperti bapak, seorang ayah yang datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Dan kemudian dia bilang, Tuhan kalau engkau dapat sembuhkan anak saya. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau dapat, kalau saya dapat, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku mau percaya, tolonglah aku. Nah jadi saudara, ini seorang ibu yang mengatakan di Amsal 31 tentang wanita, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Saya percaya pasti bukan hanya wanita, tetapi bagaimana kita sebagai manusia kita punya hope, tertawa tentang hari depan.
Biasa orang tua tuh selalu, kamu tuh mau jadi apa? Kamu jadi apa nanti? Seolah-olah kalau kamu matematika nggak bisa, percuma kamu. Saudara, itu yang saya lakukan. Makanya saya berhutang dengan parenting, karena banyak kegagalan yang saya buat. Anak saya nggak bisa matematika, saya bilang gini, kamu tuh kalau nggak bisa matematika, ini dasar dari berpikir logika. Kamu mesti belajar, dan memang harus belajar. Tapi saya nggak ngerti, saya itu nggak memahami dia. Karena apa? Saya paksakan, padahal dia punya potensi-potensi yang lain. Nah, saya baru ngeh, kalau Tuhan nggak kasih dia kemampuan di bidang itu, memang Tuhan nggak mau pakai. Sekarang anak saya jadi hamba Tuhan, saudara. Dia punya kekuatan di musik. Dia punya kekuatan ketika dia berhadapan dengan orang. Jadi dia punya kekuatan-kekuatan itu. Jadi saudara, memang saya tahu kita gak mudah menjadi orang tua. Tapi ingatlah, kita mau selalu belajar. Jadi pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi iman dinyatakan melalui perbuatan. Jadi saudara harus walk the talk. Lakukan. Kalau saudara bilang seperti ini, saudara harus melakukan. Jadi ayo doa baca Alkitab. Sementara saudara sendiri gak doa baca Alkitab. Mungkin saudara gak usah ngomong. Saudara lakukan aja. Saya ingat sekali mama saya. Mama saya itu kalau ada kesempatan dia baca Alkitab. Memang mama saya itu jualan kue. Jadi pagi-pagi saudara dia udah sibuk. Pasti langkah pertama dia ke dapur. Langsung buka kompor, ini itu. Tapi saya ingat siang-siang dia akan baca Alkitab. Dia berdoa. Jadi saudara, itu yang nempel di benak saya. Bagaimana dia cari Tuhan. Kami keluarga broken home. Jadi ayah saya tidak berfungsi sebagai ayah. Tapi saya melihat kesetiaan ibu saya. Dan di situ saya belajar. Yang kedua saudara, orang tua mengajarkan firman Tuhan sejak kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil. Saudara, waktu kecil dia jelas di bawah asuhan ibunya. Jadi siapa yang memberikan influencer? Ini bukan ayahnya, ibunya saudara. Dan neneknya. Ya, untuk mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dari mana Timotius belajar iman? Bagaimana Timotius belajar kitab suci? Bagaimana Timotius melihat takut akan Tuhan? Itu hidup di dalam diri nenek dan ibunya. Ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, parenting, itu ilmu parenting bukan ilmu yang sulit saudara. Dan saudara gak usah kuliah dan memang gak ada jurusannya ya, parenting saudara. Tapi saudara, Alkitab itu menuliskan, menceritakan tentang parenting. Saudara lihat bagaimana anaknya Imam Eli. Ya. Saudara, ini bapaknya hamba Tuhan. Tapi Tuhan menegur karena engkau lebih mengasihi mereka. Engkau lebih takut sama mereka daripada takut kepadaku. Sehingga ketika mereka melakukan banyak kesalahan, engkau tidak tegur. Karena sudah lewat waktunya. Karena mereka tidak mau mendengarmu. Kenapa tidak mau mendengarmu? Karena sudah lewat, anaknya udah gede kok. Justru kita memberikan disiplin, memberikan aturan, memberikan batasan sejak anak-anak masih kecil. Jadi jangan saudara bilang, dia kecil gak ngerti. Ya kita kasih ngerti. Kalau udah gede gak bisa saudara. Gak bisa. Ya, jadi saya sudah 20 tahun lebih di parenting saudara. Saya tahu kenapa waktu kecil Anda lebih mudah mengajar. Itu ibaratnya hati anak kayak kawat. Kalau kawat tuh bisa dibengkok-bengkok. Tapi makin besar itu besi. Saudara mau bengkokin besi, saudara mesti bakar besi itu. Baru bisa bengkok. Ya. Nah, jadi saudara, Mazmur 1:2, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka mereka akan berhasil apapun yang diperbuat.
seperti pohon dengan buahnya yang selalu tumbuh segar, berbuah pada musim. Daunnya tetap hijau dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Kenapa saudara? Karena ayat yang kedua, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang dia renungkan saudara? Apa yang dia baca? Apa yang dia tonton? Apa yang dia lihat? Itu masuk semua ke dalam memorinya. Jadi Tauratmu menjadi kesukaanku. Jadi your law is my delight. Saudara, kenapa anak itu jadi suka firman Tuhan? Saudara, kata delight itu biasa kita kaitkan dengan makanan bukan? Ya, delight, enak. Ya. Jadi saudara, saya mau pakai kata delighted or disgusted. Disgusted itu enak. Enak apa enak? Saya ketemu dengan anak-anak yang sudah lulus SMA. Dia bilang gini, saya gak mau masuk uni Kristen. Dari TK saya di sekolah Kristen sampai SMA dicekokin. Sekarang saya mau bebas. Saya dulu dipaksa-paksa sekolah minggu, remaja. Sekarang saya pemuda, saya sudah bebas. Saya gak mau lagi ke gereja. Saudara, waktu anak-anak bicara begitu, kenapa saudara? Dia enak. Bukan enak. Jadi ini masalahnya bukan di makanannya saudara. Bukan di firman Tuhannya, bukan di Tauratnya. Tapi waktu disajikannya. Saudara, suatu makanan yang enak, kemudian saudara taruhnya di pispot misalnya. Ya, saudara mau gitu makan? Walaupun tuh pispot saudara bilang baru ini baru saya beli. Ya, ini masih bersih, udah saya disinfektan. Pokoknya udah higienis. Tapi saudara nggak nafsu. Kenapa? Karena disajikannya di pispot. Makanya sekarang kenapa kafe-kafe, ambience itu luar biasa saudara. Salmonnya cuma seemprit, meja piringnya gede gitu kan. Tapi di piringnya saudara ditaruh saus saudara menarik. Ada daunnya, ada bunganya, betul nggak? Sehingga saudara nggak kepengen pun saudara pingin. Karena dari yang saudara lihat. Saudara mau nggak saudara bawa anak-anak itu menikmati firman Tuhan. Bukan dipaksa. Ayo baca Alkitab. Jangan ngantuk. Ini papa pukul ya kalau ngantuk ya. Kalau matanya merem ya, papa guyur ya. Bagaimana dia melihat firman Tuhan sebagai sesuatu yang enak. Yang ada enak saudara. Jadi ayo saudara, firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan memang menyakitkan. Ya karena bisa seperti pedang bermata dua. Tapi dia mendidik anak-anak kita dalam kebenaran. Siapa yang sanggup mendidik? Kita kalau udah bohong kita gak usah bilang ini mah bukan mama yang ngomong. Ini firman Tuhan yang bicara ya nak. Firman Tuhan, mama juga mau taat sama firman Tuhan. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita begitu khawatir anak-anak kalau gak makan bagaimana. Maka kamu harus belajar supaya kamu gede bisa cari makan. Gitu kan? Cari makan maksudnya cari duit supaya punya pekerjaan yang baik. Kita lupa loh yang dibutuhkan manusia itu firman Tuhan. Saudara tentu saja bukan firman Tuhan jadi saya kenyang secara jasmani. No, tapi saya kenyang secara rohani. Orang itu bisa kenyang fisiknya tapi lapar jiwanya. Kalau sudah lapar jiwanya ada makanan penuh di meja juga gak kepengen makan. Tadi pagi saudara saya breakfast ada teman yang konseling. Dia bilang aduh ini anak saya sekarang depresi. Dia tadinya gak menyebut depresi, anak saya gak bisa tidur, ketakutan, gak mau makan. Sampai saya bilang ini makan sup ini enak biasanya kamu suka. Dia cuma makan 1-2 sendok. Tambah lama tambah kurus. Saya cuma bilang anak ibu depresi bu. Depresi. Oh kok bisa ya depresi? Dari mana? Kenapa? Bu mendingan juga jangan tanya sejarahnya apa. Itu lama kita nguliknya sekarang mesti dibantu. Dia gak bisa tidur, mesti ada obat tidur menolong dia tidur. 3 hari gak tidur itu setengah mati loh.
Jadi saudara, waktu jiwanya lapar, rohaninya lapar, itu kenanya ke fisik. Tubuh jiwa roh itu holistik. Jadi saudara, ayo kita bukan hanya memberi makanan secara jasmani, tapi makanan secara rohani. Kalau jiwa dia penuh bersyukur saudara, saudara, dia ngelihat tahu, tempe juga nafsu. Iya kan? Enak, terima kasih Tuhan aku masih bisa makan, gak usah diinfus. Orang kalau udah jiwanya lapar, jiwanya sengsara nelongso, ngelihat steak di depan juga penuh dengan air mata saudara, buat apa? Jadi apakah firman yang menjadi makanan bagi jiwa anak-anakmu? Ataukah lagu-lagu Korea, kemarin saya tayangkan saudara lagu Korea, ngeri ya. Saya ingin menjadi zombie, judul lagunya. Jadi saudara tulisannya zombie. I want to be a zombie, I feel like a zombie. Jadi saudara ngeri sekali loh sekarang. Makanan apa yang masuk ke dalam pikiran mereka. Yang ketiga saudara, Tuhan memberi contoh teladan dalam hidup, iman dan firman. Ya, bagaimana hidup dalam iman dan firman. Melalui relasi. Jadi bukan hanya sekedar teori, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Melalui relasi. Sharing life. Saudara, kita dengan anak kita berelasi. Relasi saudara, ya 3 note. Relasi gitu ya. Jadi mudah dihafal. Ya, karena zaman ini yang dirusak adalah relasi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Engkau terima dan engkau yakini dari siapa? Ya, dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Saudara, waktu kita mengantar anak keluar negeri, keluar kota, saudara nggak usah bilang gini, ingat mama ya, ini tompel mama di sini loh. Ingat ya, nanti supaya kalau pulang nanti lupa wajah mama. Bukan. Kita pasti ngomong apa? Ingat ya apa yang mama ngomongin ya. Makanya ngomongnya nggak usah diulang-ulang kayak kaset rusak. Ya, teman saya cerita anaknya mau ke Jerman, berapa bulan sebelumnya mamanya tuh udah, kamu nanti kalau di Jerman kamu tuh nggak boleh begini loh. Kalau temanmu begini kamu tuh harus begini. Sampai di mobil mau menuju bandara ngulang lagi. Kamu tuh ya mesti begini. Sampai di depan imigrasi masih ngomong, kamu tuh ya kalau kamu jangan lupa ya begini. Ini suaminya laki-laki, suaminya ya yang cerita kepada kami, dia bilang saya tarik tangan istri saya, diam. Lalu dia ngomong sama anaknya, ingat, lepas dari pandangan papi mami, kamu cuman punya 2 pilihan. Mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Cuman itu aja. Kamu punya pilihan. Mau jalan sendirian pasti bahaya. Tapi jalan sama Tuhan apapun keadaanmu. Jalan sama Tuhan. Nah, jadi saudara, apa yang anak-anak akan ingat, your children may forget what you say. Mungkin anak-anak bisa lupa apa yang saudara katakan, tapi mereka nggak pernah lupa bagaimana mereka merasakannya. Mama saya tuh pernah ngasih saya dompet, saudara. Jadi zaman dulu tuh, saya ingat saya kelas 3, dompetnya warna pink. Jadi dompet yang seperti diceklik gitu ya, kayak ngisi koin. Dompet kecil. Apa yang saya rasakan? Saya senang sekali. Saya lupa apakah saya pernah minta kepada mama saya untuk dompet itu, saya lupa. Tapi waktu saya menerima dompet itu, mama saya pulang dari pasar, dia bilang nih dompet. Saya tuh girang sampai saya langsung bilang, terima kasih mama. Ya ampun, kami itu keluarga yang dingin-dingin begitu loh. Saya tuh gak pernah dipeluk mama papa, jadi bukan keluarga hangat gitu ya. Ulang tahun juga gak diulang tahunin gitu ya. Pokoknya lewat aja hari-hari kalau diingat syukur gitu kan. Ya, jadi gak terbiasa untuk apa-apa, terima kasih gitu. Tapi saat itu saya ingat sekali, saya peluk mama saya bilang terima kasih ma. Saya masih ingat feeling itu tuh. Feeling itu saya gak pernah lupa. Saudara, mungkin anak-anak kita juga udah besar.
Nggak semua yang kita ngomong dia ingat. Tapi mungkin feeling seperti apa yang dia rasakan. Satu hari saudara, kami anniversary ke-25, tahun ini kami 35. Saya undang beberapa teman-teman dekat. Saya minta anak-anak saya kasih testimoni. Lalu anak saya yang paling nakal gitu ya. Saya punya 3 anak laki-laki. Jadi dia bilang begini, Om Tante tahu aku kan, aku tuh dari kecil nakal dan dimarahin di sekolah. Minggu dimarahin, di rumah dimarahin, pokoknya di sekolah dimarahin. Jadi aku tumbuh dengan anak yang nakal, anak yang memberontak. Satu hari papi panggil. Papi panggil, aku pikir udah deh ini mah pasti dimarahin. Lalu papi taruh tangannya di pundak. Papi itu geleng-geleng. Sambil nangis. Lalu papi ngomong begini, ingat, sekalipun kamu nakal, kamu tetap anak papi. Dan papi tetap mengasihimu. Dia bilang, saya tuh pikir tadinya mau diomelin. Saya udah siap diomelin. Tapi waktu papi ngomong begitu, langsung itu menembus hati saya, dia bilang. Itu 1000 kali lebih daripada omelan. Dia merasa dirinya jelek. Dia merasa dirinya udah nyusahin orang tua. Dia merasa dirinya udah bikin nangis papinya gitu ya. Jadi saudara kalau mau bikin anak bertobat, mungkin kalau udah diomelin gak bertobat, mendingan saudara gini, sini mami nangis. Nah nangislah. Jangan-jangan saudara nangis tuh anak bertobat. Daripada saudara ngomel-ngomel. Jadi saudara kata-kata apa yang saudara berikan sebetulnya kenapa sih kita bertobat saudara? Apakah karena kita takut masuk neraka maka kita bertobat? Mestinya bukan. Kita bertobat karena melihat kasih Kristus di kayu salib. Itu yang menghancurkan hati kita. Yang gak bisa enggak kita mau gak mau. Ngelihat Tuhan mati di kayu salib buat saya. Orang berdosa, orang tidak layak yang sesungguhnya saya ini gak pantas untuk ditebus. Tapi Tuhan lakukan untuk saya. Makanya saudara hukuman di penjara tidak membuat orang bertobat. Masuk maling ayam, keluar lagi. Masuk lagi maling kambing, keluar lagi. Masuk lagi jadi maling sapi. Makin lama kejahatannya makin meningkat. Dia tidak bertobat. Makanya kenapa kasih karunia Tuhan, grace, mercy-nya Tuhan. Itu yang membuat anak-anak kita bertobat. Jadi saudara, unconditional love dan incarnational love. Saudara, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Saudara mengasihi anak-anak saudara gak bersyarat kan? Apalagi ibu-ibu. Saudara udah istilahnya ya saudara ya, mempertaruhkan nyawa kan. Saudara melahirkan anak, saya melahirkan 3 anak sulit saudara. Jadi anak-anak saya waktu pas kan itu mesti ada fase-fase ya, ada stage. 1, 2, 3 pembukaan 1, 2, 3. Saudara itu mulas-mulas. Saya itu bisa 3 hari saudara. Kalau orang-orang mungkin ada yang 10 menit cuman dibeca toto keluar gitu ya saudara ya. Aduh cepet banget gitu kan. Ya, tapi saya lama sekali dan saya tahu saya harus bertarung dengan nyawa saya. Jadi saudara, ketika kita ini mengasihi anak tanpa syarat, maukah saudara diikuti dengan incarnational love? Saudara, bagaimana Allah yang turun ke dalam dunia, Allah yang sesungguhnya dia kalau mau di surga aja gak apa-apa. Dia tinggal ciptain lagi kok manusia lain. Yang ini yang udah rusak dibuang aja. Enggak, Allah tuh konsisten. Dia menebus kita yang sudah hilang, yang sudah rusak dipulihkan. Jadi dia turun ke dalam dunia, dia turun ke dunia yang menjijikkan karena dipenuhi dengan dosa. Lalu kemudian dia menjadi manusia. Dia turun lagi stage-nya. Menjadi manusia lalu dia menjadi hamba, sebagai hamba. Lalu turun lagi saudara. Dia mati seperti layaknya penjahat. Dia bukan penjahat saudara, dia Allah. Dia tidak berdosa.
Tapi dia harus mati. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah berinkarnasi. Saudara, ayolah saudara, saya belajar dari Paul David Tripp. Ya, di dalam bukunya Masa Penuh Kesempatan untuk anak-anak yang remaja. Saudara mau enggak saudara kasih yang berinkarnasi. Jadi enggak gini, dia yang salah, dia mesti minta maaf dong. Kenapa saudara enggak jadi sama seperti dia yang saudara bisa ngalamin? Iya ya, dulu saya remaja juga begitu tuh. Kan saudara pernah remaja, kalau mereka mah enggak pernah jadi saudara kan. Enggak pernah jadi orang tua kan. Kita yang datang ketok pintunya, dia enggak keluar-keluar karena kita tegur ngambek. Kita ketuk, bolehkah papa masuk? Papa mau minta maaf. Kalau kamu jadi seperti ini, pasti ada andil papa. Mau andilnya kecil, andilnya besar, pasti ada andil papa. Maukah kamu memaafkan papa? Saudara, sikap yang seperti ini memenangkan hati anak. Saudara mesti turun. Ini relasi kita sama Tuhan rusak. Tapi Tuhan datang menjadi jembatan. Kita bisa rekonsiliasi dengan Allah. Saudara, jadi jembatan, enak, gak enak. Dilewatin, diinjek-injek. Tapi waktu jembatan itu ada, saudara menghubungkan keduanya. Mari saudara, kita harus menggapai anak-anak kita. Jadi ini ada cerita atau histori ya tentang Susanna Wesley. Ditulisnya A Praying Mother. Susanna Wesley saudara itu ibu dari John dan Charles Wesley, pendiri Methodist. Memiliki 19 anak, memang tidak semuanya hidup saudara ya. Tapi bayangin ya, satu ibu ya ada belasan anak nih saudara. Ya belasan. Jadi bagaimana dia gak bikin aturan. Jadi dia bikin aturan saudara ya. Aturannya ada 16 house rules. Jadi sangat-sangat disiplin sekali. Ya. Dan saudara di tengah-tengah anaknya yang ya namanya belasan, kita 2 aja udah pusing ya. 3 juga kan ya. Dulu emak saya selusin. Mama saya 6. Saya 3. Ternyata pusingnya lebih pusing saya. Dulu emak cuma ngomong gini, emak mama tahu anak emak udah masuk apa enggak, hitung aja kakinya kalau lagi tidur. Saya bilang, mak itu mah anak tetangga juga bisa kehitung. Ya. Emak nyebut nama anak nggak pernah sekali benar, 3-4 kali baru benar. Ya saking banyak anaknya. Jadi saudara, waktu dia banyak anak, dia punya peraturan, dia pernah nggak ada di saat-saat yang sulit? Ada. Jadi itu dia dikenal a praying mothers. Jadi dia tuh kalau dia udah pusing sekali, jadi dia buka celemeknya. Jadi celemeknya dia tudungin, lalu ada lilin. Dia baca Alkitab. Kalau sudah kayak begitu, anak-anaknya tahu mesti diem. Karena mama lagi ketemu Tuhan, lagi konsul sama Tuhan, lagi doa sama Tuhan. Ya, tidak ada kasih yang lebih yang saya harapkan selama saya hidup, yaitu melayani anak-anak yang saya lahirkan. Saya mau apabila ini berkenan menjadi alatnya Tuhan, melakukan semua yang baik bagi jiwa-jiwa mereka. Seorang Susanna Wesley, ya, saudara dia wanita sederhana, tidak berpendidikan. Zaman dulu tuh perempuan nggak boleh sekolah gitu ya. Jadi dia doa dia yang terkenal, help me Lord to remember that religion is not to be confined to the church. Not exercised only in prayer and meditation, but that everywhere I'm in thy presence. Aku ada di hadapan Tuhan. Jadi prinsip dia di dalam mendidik anak apa saudara? Hal pertama yang harus dilakukan orang tua dalam mendisiplin anak adalah menaklukkan keinginan. Sekarang ini kita kenal istilah strong willed. Orang tua bilang, iya sih bu, anak saya strong willed. Saudara, keinginan tuh harus dibentuk. Nggak bisa semua kepengen. Saudara berikan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan nggak ada habisnya. Dikasih sepeda nanti habis itu minta motor. Habis motor apa? Mobil. Untung dia nggak minta pesawat. Ya, saudara dia akan terus memperbesar keinginannya. Jadi dia bilang hal pertama di dalam mendisiplin menaklukkan keinginan. Keinginan ya, bukan kebutuhan ya.
Permen keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Es krim keinginan, bukan kebutuhan. Saudara nggak perlu penuhi. Mau dia guling-guling kayak apa juga nggak apa-apa. Ya, karena kalau hari ini saudara penuhi karena saudara nggak mau dia guling-guling, besok dia ngegulung. Ya, jadi udah, saudara memang tidak memenuhi keinginan untuk dia tahu inilah cara mama mengasihi saya, yaitu dengan tidak memberi keinginan saya. Kan dia bacanya selalu, kalau mama penuhi keinginanku itu artinya mama sayang. Jadi dia harus baca. Bagian kita mengatakan no itu juga sayang. Ya. Dan membawa mereka kepada yang namanya ketaatan. Menundukkan keinginan harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin. Semakin cepat semakin baik, sebab jika koreksi sikap diabaikan beberapa saat, maka anak langsung membentuk pola keras kepala dan mementingkan diri. Saudara mau punya anak egois dan stubborn? Pasti kita gak mau. Kalau kita gak mau saudara, didik dia sejak kecil. Kalau dia bilang permen, coklat. Tidak nak, coklat. Tidak. Saudara juga jangan nadanya makin naik. Saudara makin naik, dia makin naik. Saudara dia masih kecil, 2 tahun, 3 tahun tinggal dibawa aja keluar dari supermarket. Jangan saudara berantem di situ, nanti dipisahin satpam. Ya. Kenapa saudara saya melihat orang tua tuh kewalahan dengan anak-anak kecilnya? Karena nggak tahu bahwa dia tuh punya otoritas. Sikap ini tidak akan pernah bisa dikalahkan tanpa kekerasan. Kalau sudah egois dan keras kepala, saudara, harus ada sesuatu yang lebih keras yang menyakitkan. Dan itu akan menyakitkan dia maupun kita. Maka lebih kecil saudara, kayak tadi kawat bisa dibentuk-bentuk daripada nanti kalau udah jadi besi. Jika keinginan sang anak telah sepenuhnya ditundukkan dan diganti dengan rasa hormat dan segan pada orang tua, maka akan menyelamatkan anak dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. Anak-anak gak akan bodoh. Bodoh di sini bukan stupid, saudara, tapi bodoh foolishness. Kebodohan, tegar tengkuk. Ya, Amsal banyak bicara tentang kebodohan, tegar tengkuk, ketidaktaatan, pemberontakan. Saudara mesti bentuk sejak dini. Kalau sudah besar sulit sekali. Dan ini yang Susanna Wesley katakan, the child that never learns to obey his parents in the home will not obey God or man out of the home. Kalau di rumah aja dia udah enggak hormat sama orang tuanya, gimana ya dia bisa hormat sama orang lain? Kalau di rumah aja dia udah enggak taat sama orang tuanya, gimana dia bisa taat kepada yang lain? Taat kepada aturan, taat kepada otoritas, nggak bisa saudara. Ya. Dan ini yang dikatakan John Wesley, I learn more about Christianity from my mother. Saya belajar tentang kekristenan dari mama saya. Lebih banyak daripada semua para teolog di England. Jadi apa yang dikatakan 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Tidak ada sukacita yang lebih besar, artinya joy yang saya paling besar, sukacita saya yang paling besar waktu saya mendengar. Saudara bukan melihat, mendengar. Ada orang ngomong, ada orang yang menyampaikan dan mengatakan, wow kamu luar biasa. Wow anakmu hebat. Wow anakmu itu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Buat apa saudara kalau orang ngomong gini, Pak, anak bapak tuh hebat loh. Duitnya banyak, ya, posisinya banyak. Tapi sayang ya, korupsi. Pak, anak bapak luar biasa sukses. Tapi sayang ya, keluarganya hancur. Dia selingkuh, ninggalin istri dan anak-anak. Saudara sedih enggak? Mendingan juga dikasih tau, Pak, anak bapak mah ya biasa-biasa ya, tapi luar biasa pelayanannya ya. Gitu kan? Kita mah hidup di dunia 70-80 kalau kuat saudara. Karena ada masa depan
yang penuh harapan, yaitu setelah hidup di dunia ini. Ya, jadi hidup di dalam kebenaran. Kenapa penting? Karena itu mengantar kepada masa depan di dalam kekekalan. Jadi saudara, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang mau bersyukur kepadamu. Tuhan, ingatkan kami. Mau apapun itu, kami adalah influencer bagi anak-anak kami. Apakah kami memberi pengaruh yang buruk atau memberi pengaruh yang baik? Tuhan, tolong kami, hidup kami tidak selamanya di dunia ini. Kami ingin memberikan warisan berupa nilai-nilai iman, karakter di dalam hidup anak-anak kami. Karena anak-anak cucu kamilah yang akan melanjutkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami sebagaimana kami sudah belajar pagi hari ini. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan beri kami kekuatan untuk kami melakukannya. Kami sungguh memohon kuasa Roh Kudus yang akan mendampingi, menemani kami, menguatkan kami, menghibur kami ketika kami menjalankan proses sebagai orang tua ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Bagi kami yang mengalami pergumulan dengan anak-anak kami. Kau tahu persis keadaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan pakai apapun dalam hidup mereka untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mengasihi Engkau, kami terpanggil sesuai dengan rencanamu, maka anak-anak kami pun dengan segala keadaan mereka, Tuhan bisa jadikan baik. Karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sudah kami alami. Pimpin hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, menjadi murid-Mu, menjadi orang tua yang boleh membawa anak-anak kepadamu. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya dan rindu melakukan firman Tuhan ini katakan amin.